Oke, baik kita balik lagi. Nah, halo OJT nih udah masuk. Ini tinggal tunggu si Suyantinya masuk. Ntar ya. Oke, hadir. Nah, si Suyantinya udah masuk. Nah, ada Pak Danang nih. Halo. Halo, selamat malam Pak Danang. Wah, ini masternya masuk nih, luar biasa nih. Nah, iya, Kalau OJT kalau Pak join lagi, Danang Pak Danang join diajarin lagi. cara bodoh jualan. Tapi eh, kalau dipikir-pikir lagi, saya flashback lagi dengan 2018 perjalanan saya pertama kali memulai di bisnis ini. Saya setuju loh. Saya banyak melakukan cara-cara bodoh penjualan yang ditulis oleh Pak Danang. Dan itu terbukti efektif, benar-benar kepakai, ya. Nah, jadi bukunya saya udah punya, bukunya saya udah baca. Sekali lagi, kalau di sini salah satu hokinya saya itu adalah saya punya suami itu pembelajar. Jadi kalau untuk buku sudah ada yang sponsor, saya nggak perlu beli buku, bukunya udah banyak. Bukunya Iya. udah banyak, Nah, nggak perlu lagi bersyukurlah, saya beli buku, udah tersedia. iya, bersyukurlah punya pasangan yang itu ya, yang sangat mensupport ya. Sudah muncul wajahnya saya, Ci Susan. Oke, akhirnya saya bukan lagi makhluk abstrak ya. Kalau tadi cuma suara saja ya, tapi tak Iya, tapi apa-apa, tadi pas walaupun terakhir suara aja sih. pas terakhir Pas aja ya. Ya, ya, oke, siap-siap. Mungkin segala sesuatu ada pengaturannya kok, nggak ada yang kebetulan. Tapi saya Ya, ini ya sedikit tadi ada yang nanya bagaimana caranya menanggapi apa perspektif negatif. Kan tadi waktu di awal sempat disinggung di bidang insurance-nya kan banyak yang memandang ya, betul, betul. negatifnya. Nah, tadi Betul, sih ada betul. yang nanya, sempat dimuncul pertanyaannya. Nah, itu bagaimana caranya Ci Suyanti itu menanggapi Hmm, yang berpandangan negatif seperti itu? ya, tentu pada saat nih saya cerita asal muasalnya dulu. Jadi pada Hmm, saat kita memutuskan untuk melakukan sesuatu, pasti kita sudah mulai menganalisa terlebih dahulu. Kira-kira apa yang gue lakukan itu sesuai nggak dengan kemampuan gue dan bisa gue jalanin apa enggak, ya. Jadi hmm, kecuali yang benar-benar kepepet, gue benar-benar butuh kerjaan, apapun gue ambil, yang penting gue bisa menghasilkan income untuk menjadi untuk bertahan hidup. Nah, sekali lagi saya terjun ke bidang insuransi itu adalah bukan dalam kondisi kepepet. Jadi tentu saja saya juga punya kepikiran gitu loh. Yakin lu bisa, Sui? Yakin lu nggak lu kuat lu mendapatkan penolakan-penolakan atau pandangan-pandangan negatif seperti itu. Dan saya cukup berkecamuk dalam hati itu hampir 1 minggu untuk mengiyakan leader saya untuk memutuskan join apa tidak. Jadi apa yang saya lewati dulu itu menjadi apa ya, gambaran buat saya kalau hari ini pada saya saat saya merekrut orang untuk join ke bisnis ini, mereka ada keraguan, saya sangat paham karena kita dulu punya pengalaman seperti itu. Lalu hmm, bagaimana cara kita mengubah pandangan orang? Kita tidak pernah bisa mengubah pandangan orang, tapi kita harus mengubah diri kita. Nah, daripada gua capek-capek ngubah dia dengan omongan, itu nggak bakalan bisa. Tentu yang harus gua tunjukkan itu adalah komitmen, komitmen dan prestasi sekali lagi. Ya, kalau di insurance itu adalah
lu kompeten apa enggak, lu harus tunjukkan bahwa lu di sini itu nggak cuman biasa-biasa. Kita harus punya sesuatu yang bisa buat mereka muncul yang namanya trust. Ya, kenapa? Karena bagi mereka, bagi umumnya seseorang, bahwa asuransi itu sudah banyak yang kayak gini ya, tanda kutip, oh itu mah cuman bohong, cuman manis di awal, cuman pas ada maunya ngomong bagus, tapi pas lagi dibutuhkan tuh udah ngilang kemana-mana. Nah, jadi sebelum gini, kalau ini ilmu dari suami saya ya, sebelum kamu kena virus, kamu harus punya antivirus. Karena kebetulan dia bisnis komputer, jadi ngomong apa-apa dihubung-hubungin ke sono. Sebelum lo terinfeksi virus, lo harus punya antivirus dulu, gitu dia bilang. Oh iya, bener gue bilang. Oleh karena itu, gue harus punya antivirus itu dulu. Dan sebelum calon-calon nasabah gue, bahwa mereka nanti ternegatifkan apa enggak, tentu saya datang, yang saya tunjukkan itu adalah ketulusan. Orang bisa merasakan, ya. Vibrasi itu berbeda. Vibrasi itu yang pertama kali orang rasakan pada saat kita berbicara, dari raut wajah kita. Kalau niat kita itu adalah untuk dia, untuk kebaikan dia, maka kata-kata yang kita ucapkan dari mulut kita itu adalah kata-kata yang berhubungan dengan dia dan masa depannya. Nah, jadi itu yang saya jalankan, bahwa saya percaya, toh saya join di sini, saya bukan untuk mengejar tanda kutip komisi, ya. Betul sekali Pak Danang, ya, bahwa dibutuhkan passion dan persisten, sabar dan gigi, dan itu saya jalankan di tahun pertama saya di 2018. Jadi kalaupun kita tidak memasukkan hal-hal negatif seperti penolakan-penolakan, itulah yang akan menjadi momok yang akan membuat kita terjatuh. Kita tidak masukkan ke dalam pikiran kita, percaya deh, kita tidak akan bertemu dengan hal-hal seperti itu. Nah, jadi awal-awal pada saat saya dibilangin bahwa ini adalah bisnis penolakan, saya menanggapin kalimat itu malah sebaliknya. Saya pikir, mengapa mereka ditolak? Gitu loh. Pasti ada sebabnya. Oleh karena itu, gue tidak boleh melakukan apa yang menyebabkan gue akan ditolak sama seperti yang lainnya. Jadi kita kalau produk, kita harus punya unique point-nya ya, selling unique point-nya kita harus punya. Nah, kalau untuk di insurance, sekali lagi, yang Anda jual adalah diri Anda. Ya, service Anda, pelayanan Anda, oke, komitmen Anda, itulah yang Anda jual. Produknya itu adalah Anda sendiri. Nah, jadi di mana kalau agent-agent dulu itu kemana-mana bawa tas laptop, ya, bahkan zaman-zaman sebelumnya saya pernah dengar ya, sampai bawa printer kemana-mana, itu gila, luar biasa. Gila, itu pernah sampai bawa printer, gondol printer kemana-mana, luar biasa. Saya pikir itu. Kalau pernah ya, saya pikir kalau untuk itu mah nggak bakalan saya langsung lambaikan bendera putih, saya kayaknya nggak lanjut di sini. Tapi untung 2018 itu industri ini sudah cukup berkembang, ya, sudah cukup berkembang, dan di sini masyarakat juga sudah mulai teredukasi. Jadi pada saat itu, di mana orang kemana-mana itu bawa tasnya, itu bawa proposal, bawa form SPAJ untuk pengajuan. Saya nggak bawa. Saya nggak menunjukkan saya datang untuk prospek Anda sebagai nasabah. Nah, jadi sekali lagi 2018 saya memulai bisnis ini di kayak ini ingin jadi something different aja gitu kok. Sesuatu yang berbeda saya lakukan, sampai yang saya pegang itu satu kalimat yang saya pegang dari mentor saya itu adalah, oh ya, ada Suhu Deng Siu ya, selamat malam Suhu, ya. Yang saya pegang dari mentor saya itu adalah, pada saat saya menanyakan
saya kayaknya agak susah memulai untuk menyampaikan berita ini, kebaikan ini, walaupun dia udah bilang ke saya bahwa, Ci, hari ini Cici beli insurans itu untuk proteksi masa depan keluarga. Betul, karena ada resiko hidup yang tidak pasti, yang tidak bisa kita tebak. Oleh karena itu, kita butuh sesuatu di mana saat kondisi itu, kita pun secara kehidupan kita tidak teresiko banget, ada yang bisa cover. Nah, saat itu dia bilang, Cici pada saat beli insurans ini, tujuannya untuk kebaikan keluarga bukan? Iya betul, saya bilang. Ya, saya bilang, oleh karena itu, apakah menurut Cici ada misi kebaikan dalam insurans ini? Ya, nah, saya bilang iya betul. Saya bilang betul seperti itu. Ya sudah, seperti itu aja bahwa Cici hanya menyampaikan cerita informasi kebaikan ini saja. Contoh nih, dia bilang, kalau hari ini Cici tahu ada sebuah tempat terapi kesehatan gratis dan itu nyembunyiin banyak orang. Nyembuhin. Nah, kira-kira Cici ada beban nggak untuk berbagi cerita itu ke teman-teman, saudara, dan tetangga? Oh, enggak. Pasti saya dengan senang hati nggak disuruh pun saya akan cerita. Betul? Nah, jadi dia bilang, sekarang tergantung dari mindset kita. Jadi kalau misalkan kita tidak merasa kita ingin sesuatu dari calon nasabah kita, maka kita akan melakukannya itu ini dengan sangat enteng, tidak merasa beban. Jadi di sini bawalah misi kebaikan. Ya, betul, selling with heart. Tapi tentu saja kok, itu bahasa indahnya, selling with heart. Pada saat Anda ditolak, hatinya juga hancur. Hatinya juga hancur. Pada saat kita punya niat baik, karena sesuatu yang baik itu belum tentu bagi mereka itu baik. Ya, yang baik bagi kita belum tentu baik buat orang lain. Tapi yang baik buat orang lain udah pasti baik untuk kita. Nah, itu gimana tuh? Nah, jadi sekali lagi saya akhirnya memutuskan saya jalankan misi. Jalankan misinya dahulu, nanti otomatis kokonya ngikut. Ya, jalankan misi, otomatis komisinya ngikut. Jadi itu yang saya lakukan dari awal. Nah, saya lakukan dari awal, dan lucunya lagi, di mana kalau mentor ngajarinnya A, saya malah nggak ngelakuin. Saya punya cara B yang lain. Nah, ini muridnya ini. Muridnya tapi di sini nggak ada ko alim ya. Nanti dia bilangin murid kencing berdiri, guru kencing berdiri, murid kencing apa? Nah, cerita berkat pertamanya nih, ya. Nah, balik ke itu yang cerita tadi. Oke. Nah, jadi pada saat itu saya percaya dengan pengaturan ya. Saya pribadi, saya Buddhis, saya percaya bahwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu tidak ada hal yang namanya kebetulan. Semua ada sebab akibat, semua ada sebab jodohnya juga. Jadi pada saat itu adalah Desember 2018. Waktu itu anak kedua saya masih kecil, anak kedua saya itu masih kecil. Padahal kalau bulan-bulan Desember gitu, bulan-bulan liburan itu udah bulan-bulan gak tenang gitu buat emak-emak, udah pengen liburan gitu. Nggak tahu anak saya yang masih kecil ini, karena masih kecil tuh nggak bisa sembarangan dibawa-bawa gitu loh. Karena kenapa habis keluar ntar pulang dia pasti rewel, nangis gitu kan. Jadi dari suami itu juga, udahlah nggak usah kemana-mana, mendingan di rumah aja. Lagian masa sih mau macet-macetan di luar gitu kan? Kalau macet-macetan di luar, mendingan ini dong di rumah aja gitu. Nah, jadi akhirnya saya tuh iseng-iseng, saya buka Instagram, terus tanpa sengaja kebukalah sebuah postingan, dan itu adalah postingan yang menjadi leader saya sekarang. Jadi pada saat saya buka itu, saya lihat, lah ini adalah adik kelas
yang dengan notabene dulunya itu anaknya nakal, pembangkang, secara finansial nggak oke, kerjaan juga pindah sana sini. Tapi yang saya lihat itu postingannya itu adalah dia membuat sebuah postingan bahwa dia membeli mobil impian dia dan dia persembahkan prestasi ini untuk orang tuanya. Nah, jadi itu menarik atensinya saya, baru saya lihat. Tapi selama ini saya udah temanan sama tuh orang, tapi nggak pernah gitu loh ngelihat postingan sesuatu yang menarik perhatian. Jadi pada saya lihat itu, saya lihat lagi, wah ternyata dia sudah berubah banget gitu kan, udah berubah banget secara kehidupan perekonomian dan lain-lain sudah berubah. Terus dari kata-katanya, caption-caption yang dia tuliskan di sosial media itu totality berbeda. Nah, dari situlah saya iseng, saya kontak, saya bilang, hai, siapa gitu, saya Cesui, istrinya Kosuri, saya bilang gitu, karena dia juga kenal dengan suaminya. Saya Cesui, istrinya Kosuri, gimana kabarmu gitu kan, masih ingat nggak? Ternyata dia merespon dengan cepat, dia bilang, oh iya saya masih kenal, blablabla, dan lanjutlah ke pertemuan pertama. Dari pertemuan pertama itulah apa yang dia sampaikan ke saya. Sekali lagi saya bersyukur, mungkin ini sudah jalannya Tuhan, karena pada saat itu saya lagi agak boring dengan aktivitas saya cuman di rumah. Sementara untuk bisnis suami saya juga tidak terlalu berperan karena dia lebih menguasai, saya paling cuma bantu-bantu nagih. Jadi agak bosan gitu, saya cuman online shop kok. Dulu masih zaman BB ya, masih zaman BBM, Oh, BB. iya. Di grup-grup BB gitu loh, kok yang orang jual-jual baju lah atau apa gitu. Jadi saya cuman, ada supplier, ya udah saya ambil foto, saya post lagi, bikin grup seperti itu. Dan bagi saya itu agak cukup membosankan gitu kan. Nah, akhirnya saya doa sama Tuhan bahwa sorry. Kayaknya saya kepencet nih kok. Enggak apa-apa. Ini cuman gambarnya kayaknya Iya, saya nge-freeze. kepencet. Suaranya masih ya? Saya kepencet. Saya keluar dulu, nanti Koko add ulang lagi ya. Boleh ya? Oh, kepencet. Oke. Sip. Oke, ini kita undang balik ya si Suyantinya. Wah, seru ini. Ini udah siapa aja nih? Nih, halo. Wah, ada Bro Erik Sulistyo, ini teman gua nih, dokter gigi dibuka di apa namanya? Season City. Ntar, nih gue add dulu si Suyantinya ya, biar dilanjut lagi. Tadi ada temen gue juga, Layong, masuk. Besok gue mau... Hai, balik lagi. Halo. Udah muncul kok? Ya, lagi dipanggil teman, udah. Ya, tadi ada Sudah teman gue muncul. masuk, ya. Oh iya. Tadi saya lihat ada beberapa teman juga masuk ya. Jadi selamat malam teman-teman, kita lanjut nih. Jadi singkat cerita bahwa saya mengenal bisnis ini itu seperti benar-benar Tuhan yang kasih. Tuhan yang kasih, Tuhan yang bukakan jalan, dan Tuhan pilih, Tuhan kirimkan orang-orang yang sesuai dengan apa yang Tuhan tahu bahwa lu cocoknya sama siapa. Itu luar biasa sekali, saya merasakan banget. Kenapa? Karena selama ini, jujur saja, di sekitar saya itu sudah banyak banget leader-leader besar ya, kok ya. Jadi bukan pertama kali saya mengenal leader gitu loh. Banyak sekali leader-leader besar dan sukses. Jadi, tapi saya nggak pernah mau gitu loh. Bahkan jujur, saya respect pun agak kurang dengan mereka. Karena pandangan saya itu adalah bahwa pebisnis yang di situ itu lebih cenderungnya itu adalah mereka
sorry, agak pamer gitu loh, agak pamer. Jadi saya pribadi, saya kurang nyaman dengan industri yang seperti itu, dengan lingkungan komunitas seperti itu, karena saya pribadi itu, saya merasa bahwa berkah yang Tuhan berikan itu tidak perlulah kita tampilkan untuk membuat yang lainnya itu muncul iri atau lain-lain gitu. Bagi saya nggak suka seperti itu. Jadi di balik di sekelilingnya saya itu sampai 2018 itu sudah banyak leader-leader besar yang kehidupannya tuh udah oke banget lah, kendaraannya juga udah bagus, rumahnya juga udah bagus, tapi sama sekali saya tidak bergeming. Tapi setelah Tuhan kirimkan leader ini, saya merasa kayak saya hidup kembali gitu loh. Ada sebuah misi yang harus gue kerjakan. Sekali lagi, ada misi yang harus gue kerjakan. Kenapa? Karena saya adalah berawal dari nasabah. Nasabah yang juga punya pengalaman kurang menyenangkan. Ya, kurang menyenangkan soal klaim, soal pelayanan dari agent. Saya pribadi juga pernah merasakan. Oleh karena itu, saya pikir banyak sekali loh orang-orang di luar yang seperti saya juga. Mereka adalah orang-orang yang harus segera saya bantu, minimal mereka tahu, mereka mendapatkan apa yang sesuai mereka bayarkan. Uangnya mereka itu benar-benar nanti akan baliknya sesuai. Nah, oleh karena itu saya meminta izin, saya doa sama Tuhan, izinkan saya untuk menjadi saluran berkat buat mereka, biar saya memberikan edukasi, kalau mereka paham, kalau mereka nanti mau memilih saya atau menjadi nasabah saya, itu tentu mereka sudah dengan sangat ikhlas gitu loh. Jadi prinsipnya lagi di sini sama, memberi dulu, baru nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Dan puji Tuhan kok 2018 itu pertama kali saya join, saya langsung nanya ke mentor, ke leader saya sekaligus mentor juga, bahwa di sini apa hal maksimal yang bisa gue capai. Ya, nah, sekali lagi mungkin saya juga tipe achiever di sini. Jadi sama-sama kita udah keluarin tenaga, effortnya sama, waktu yang kita pakai juga sama. Tentu kita harus bisa, kalau bisa mencapai maksimal, kenapa kita tanggung-tanggung gitu loh. Nah, jadi ibarat kata kalau tuh kendaraan itu memang bisa dipakai untuk kecepatan 100, kecepatan 200, tapi kita pakai hanya dengan kecepatan 20 dalam kondisi apapun, kasihan kendaraannya tidak bisa dimaksimalkan potensinya. Nah, jadi seperti itu kok. Sama satu lagi mungkin kita harus berpikir Tuhan baik dengan kita. Oke? Justru orang baik Tuhan kangen loh. Nanti cepat dipanggil pulang. Jadi sebelum dipanggil pulang, cepat-cepatlah berkarya. Cepat-cepatlah berbuat. Jangan membuang atau menyia-nyiakan waktu. Kenapa? Karena pada saat Tuhan udah kasih signal, kasih peluang pada kita, dan kita masih berleha-leha, kita nggak maksimalkan. Ya, mungkin kesempatan itu akan lewat. Mungkin berkah yang sudah Tuhan siapkan ke kita nggak jadi dikasih, ditunda dulu. Kenapa? Karena Tuhan ngelihat mungkin kita belum siap. Nah, oleh karena itu, pada saat saya sudah memutuskan join di 2018, saya ingat tanggal 18 Januari itu saya ujian AAJI untuk mendapatkan license-nya sebagai tenaga pemasar resmi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Dan lucunya lagi, di situ sama sekali saya nggak dikasih materi. Saya cuma dibilangin sama mentor saya, dia bilang, Ci ini ujiannya kayak tes SIM gitu, pakai logika, gampang. Oke. Nah, jadi udah didaftarin segala macam, ceritanya nih, besok pagi jam 8 itu sudah harus di ini Jalan Betutu yang rumah AAJI. Nah, pas malamnya saya tiba-tiba kok ngerasa ada sesuatu yang kurang ya.
ada sesuatu yang kurang beres, ini besok mau ujian kok kagak belajar ya. Perasaan dulu dari SD, SMP, SMA kita ujian minimal baca-baca dikit kayak ya materinya ya. Ini ujian apa bukan sih gitu kan. Jadi saya waktu itu anak saya masih kecil, anak kedua itu masih kecil. Jadi biasanya malam itu udah begadang tuh udah hal biasa. Jadi iseng-iseng jam 12 begitu saya nanya sama leader saya WA, ini emang gak ada materinya sama sekali yang perlu bisa kita baca-baca ya? Dia langsung nanya, lah emangnya saya belum emailin ya kisi-kisinya? Kagak, lu bilang kayak ujian SIM. Ya kagak lu email. Waduh, ya udah gue email ya. Minimal lu baca-baca lah karena mungkin ada istilah-istilah yang tidak umum, yang memang khusus. Akhirnya dia email jam 1 saya cuma baca halaman pertama dan saya udah ketiduran. Jadi pada saat itu saya cuma mengandalkan Tuhan, saya bilang, Tuhan apabila ini memang jalan gue dilancarkan, ya luluskanlah saya, tapi tentu saja saya akan maksimal menjawab soal-soalnya itu, bukan pakai cap cip cup, gak pakai hitung kancing juga, ABCJ enggak, tapi saya benar-benar jawab, Tuhan kalau misalkan memang ini bisa menjadi misi saya, berikan saya license ini gitu loh. Kalau license ini diberikan berarti lampu hijau nih, lampu hijau gue jalan. Ternyata lulus, puji Tuhan lulus ya. Aduh, amin. Iya, dan waktu itu saya nanya, tadi balik lagi ya Ko Nurdin, jadi pada saat saya udah memutuskan join sambil menunggu jadwal ujian, kita juga udah mulai training ya. Ya betul Pak Danang, do the best and may God good the rest, betul. Nah, jadi apa ini? Sebentar ya kok ada sedikit gangguan. Oke. Ya, sambil kita tunggu. Oke. Nah, jadi saya sudah mulai langsung ke kantor, ya nggak perlu disuruh-suruh saya ke kantor, nggak perlu disuruh-suruh saya yang datang sendiri nanyain kapan jadwal training gitu kan. Jadi udah enak banget lah, yang dapat agent kayak gue tuh nggak perlu diapa-apain, udah jalan sendiri. Dan saya berdoa semoga Tuhan kirimkan orang-orang seperti saya juga dalam tim, amin. Nah, jadi waktu amin. itu sebelum tanggal 18 itu saya sudah mengikuti training-training berupa product knowledge, berupa bisnisnya, berupa cara-cara bagaimana kita melakukan prospek pertama, seperti pembuatan janji temu, teknik bertelepon, cara presentasi, itu semua sudah saya pelajari. Karena targetnya saya itu adalah jangan sampai lu menghabiskan waktu orang dengerin lu yang ngomongnya nggak quality. Jangan gitu loh. Orang sudah mau ketemu lu pertama, dia sudah respect sama lu, oke? Kedua, dia sudah nyiapin waktu buat kita, tentu kita harus bisa memberikan manfaat kepada dia. Kalau tidak, jangan. Lu membuang waktu orang gitu. Nah, jadi itu saya pribadi memang punya standar ya, punya standar bahwa kita harus ada persiapan buat diri kita itu, ada value-nya lah ya istilahnya ya, jangan sampai kayak asal terabas, enggak, karena kita nggak pegang produk loh, beda. Nah, lucunya lagi setelah saya dapat license itu, saya sampai satu tahap saya bengong lagi, saya bingung lagi dan muncul keraguan lagi. Itu ya, saya keraguan lagi, mengapa? Karena ada orang yang sudah saya jelasin, dia juga punya pengalaman kurang mengenakan. Setelah saya edukasi, dia terbuka dan akhirnya dia memutuskan untuk oke, saya mau lu rekalkulating ulang, sekali lagi direkalkulating ulang, lu bantu gua replanning. Kenapa? Karena selama ini apa yang sudah gua beli, budget gua kebesaran ya, melebihi 10% dari income gua, dan itu akhirnya bisa menjadi beban suatu hari. Oke, karena insurance itu kita beli untuk jangka panjang. Oke, kalau lapse atau nggak sanggup bayar itu rugi, pasti rugi. Jadi oleh karena itu memang harus dihitung dengan baik.
Nah, setelah saya jelaskan, saya udah replanning, rekalkulating, budget sudah sesuai, oke, dia udah sign satu keluarga, cuman satu putri pertamanya itu tidak bisa. Kenapa? Karena sudah teresiko lupus. Udah lupus, dan itu saya udah bilang dari awal, saya cuma bisa bantu pengajuan, tapi keputusan sepenuhnya adalah di underwriting. Tapi untuk kondisi begini, saya rasa ini cukup berat, tapi nggak apa-apa, saya bantu pengajuannya dulu, ya, tapi saya nggak ada janji apapun. Jadi, mereka sudah setuju kok, sudah setuju, lalu ada aja, mungkin ini saya anggap cobaan juga, atau ya, Tuhan ingin tes kesungguhan kamu, benar nggak sih? Lu di sini itu nggak cuma buat komisi, hehehe, bener nggak? Nah lo, gue cobain lu dikit gitu. Nah, jadi pada saat itu sebenarnya udah diproses nih, dia udah tanda tangan, form juga udah diserahkan ke kantor, karena awal-awal untuk admin begitu kan saya masih harus dibantu oleh sekretaris, saya juga kurang paham gitu ya, butuh data apa aja yang harus diserahkan. Jadi waktu itu di tanggal 18 saya AJI, lalu di tanggal 23 saya ingat saya duduk di lantai 3 di Emporium, itu di Koi ya, saya duduk di situ, saya mendapatkan kabar bahwa nasabah saya itu membatalkan. Dia membatalkan semuanya, lantaran apa? Lantaran ada yang memberitahukan pada dia bahwa kalaupun lu mau beli asuransi, lu jangan pernah beli sama agen baru. Itu nggak terjamin, ya. Itu nggak terjamin. Dia aja mungkin dia nggak ngerti gitu loh, belum terbukti kompeten apa enggak. Nah, jadi pada saat dia bilang, sorry, kayaknya gue cancel dulu ya, nggak jadi. Kenapa? Boleh saya tahu penyebabnya? Apakah ada yang kurang dalam penyampaian atau ada bagian mana yang mungkin tidak cocok? Jadi kalau saya pribadi, kalau saya merasa saya sudah memberikan maksimal, saya berhak untuk tahu mengapa saya ditolak. Jadi saya selalu tanyakan kembali, dan itu bisa menjadi evaluasi buat gua pribadi gitu. Nah, jadi saya tanyakan. Saya nggak baper gitu loh, nggak langsung, gue sedih gue ditolak, kenapa ya, udah sedih banget gitu. Jawab, kalau nasabah mau ngejawab jujur kan juga nggak enak. Masa bilang, karena lu masih baru, kan nggak begitu juga. Nah, tapi yang ini jujur kok, karena ya makanya saya bilang ini adalah kayak soal pertama yang Tuhan lemparkan ke saya. Untuk membuktikan benar nggak lu di sini itu nggak cuman buat uang, ya. Jadi dia kasih tahu, sorry ya Suy, bukan mau gimana, gue tahu sih maksudnya lu secara gue paham lu secara kerja itu lu maksimal gitu loh, lu orangnya tuh tanggung jawab, gue tahu, cuman ini mau gimana ya, karena kan ini buat jangka panjang gitu kan, supaya nanti kita ke depannya juga sama-sama enak, masih bisa jadi teman, karena ini teman bukan keluarga, teman, dia cukup senior di atas gua gitu kan, tapi kita udah temanan, dan saya memang hobi temanan sama yang senior, tujuannya itu supaya ya pengalamannya hidup mereka itu kita bisa belajar gitu loh kok. Nah, akhirnya dia jawab bahwa ya karena Anda problem pertama Anda baru mulai, terus kedua belum terbukti, terus ketiga nanti kalau suatu hari tiba-tiba lu nggak kerja, gue nggak mau ngulang lagi loh, karena pertama kali gue udah gagal, perencanaan asuransinya kurang tepat. Jadi dia ada traumanya gitu loh. Jadi pada saat dia dibilangin begitu ya sama seseorang yang kita nggak tahu siapa, yang dia bilang bahwa pertama, dari segi kalau lu mau beli insurans, lu cek dulu nih. Pertama, lu cek dulu company-nya. Kedua, lu cek dulu agentnya. Nah, kalau dua hal ini tidak oke, tidak bagus, better lu pilih aja yang pasti-pasti. Nah, oke. Jadi pada saat itu, di tanggal 23, saya sudah menentukan target.
Ya, saya sudah tentuin target. Ini freeze lagi ya. Suaranya masih jelas kok? Soalnya masih jelas. Cuma Suara ya masih agak jelas. nge-freeze. Itu Ya. freeze ya. Kayaknya gue harus keluar dan masuk baru bisa kok. Nggak apa-apa ya kok ya. Ini saya keluar masuk nih. Nanti bantu add ulang ya kok. Iya, ada gangguan dikit nih. Oke, coba kita cek. Wow, makasih banyak nih masih teman-teman masih pada ngikutin terus. Oke. Oke, dah. Kita tunggu bentar ya. Si Suyantinya masuk Ya, lagi. kalau nanti keluar lagi, udah deh Koko dapat piring cantik. Salah ya, bukan saya ya. Oh iya benar, Pak Danang datang untuk menang. Iya betul sekali. Ya itulah kelebihan suami saya, dia kreatif orangnya. Saya banyak belajar kalimat-kalimat bagus dari dia. Pak Danang datang untuk menang, betul. Iya muncul Bisa. lagi si Susan. Muncul hilang, muncul ngilang nih. Oke, jadi pada saat itu saya bagi kalau kerja agent itu kan kerjanya setahun ya kok ya. Jadi 12 bulan. 12 bulan itu jadi saya nanya balik lagi sedikit ya keluar dari topik tadi. Saya nanya kepada Hmm. mentor saya untuk posisi saya sekarang sebagai agent apa yang bisa saya maksimalkan. Dan apa yang bisa saya maksimalkan dalam tanda kutip apa sih yang bisa gue capai untuk level gue sebagai agent. Jadi saat itu dia nanya, Cici mau kejar income-nya atau mau kejar reward-nya? Saya bilang saya mau kejar Hmm. dua-duanya, kalau memungkinkan. Oke, kalau begitu Cici kejar jalan-jalannya, nanti semuanya dapat. Oh, gimana? Kan kayaknya tambah ringan ya. Kalau misalnya Nah, kita nanya, gue mau begini nih, ada tipikal leader yang jawabnya, oh kalau gitu omset lu mesti sekian. Kan kayaknya horor ya. Nah, kalau yang ini, mentor ini, dia mungkin karena anak milenial, jadi dia jawabnya santai. Oh kalau gitu enak. Kalau gitu, Cici kejar aja tiket jalan-jalannya double. Jadi Cici juga ke Eropanya nggak cuma sendiri bareng Kosuri. Oh iya mau dong kalau gue bilang, kalau ini gue bilang, oh iya ya udah mau gue bilang gitu. Soalnya kalau sendiri kan nggak seru ya. Bisa-bisa gue nggak dikasih pergi loh kalau sendiri. Nah kalau berdua kan enak. Nah, jadi honeymoon gratis maksudnya. Nah, jadi saat itu saya dikasih targetnya itu lewat tiket jalan-jalan. Ya, jadi ini juga sebuah cara yang ini ya cukup bagus juga yang bisa teman-teman praktekkan apabila Anda posisi sekarang Anda punya tim atau Anda mau mendevelop tim Anda supaya meningkatkan etos kerja mereka. Ya, pakailah cara-cara yang lebih pendekatannya itu lebih fun, lebih tidak kayak beban gitu kan. Nah, itu bisa loh, itu bisa. Nah, jadi akhirnya pikiran saya itu adalah saya menyelesaikan 2018 itu saya harus capai 2 tiket jalan-jalan ke Eropa gitu. Akhirnya saya di breakdown angkanya bahwa setiap bulan itu saya harus penjualan sebesar 100 juta API. 100 juta API, hmm. kalau kerja full setiap bulan achieve capai target, berarti saya cuma perlu kerja 10 bulan. 2 bulannya udah boleh santai karena targetnya 1M waktu itu ya. Nah, Hmm. kabar gembiranya lagi, saya hamil di 2018 di luar perencanaan, dapat bonus. Nah, jadi saat Hmm. itu Bonus plus plus. iya, dapat bonus. Jadi saat itu sempat juga dalam sebuah kondisi saya harus memilih lanjut atau stop atau pending tahun depan. Nah, karena kan Hmm. eh, pasti pasti kalau misalkan kita
hamil, kondisinya kan pasti harus lebih jaga kesehatan. Sedangkan untuk profesi ini aktivitasnya luar biasa tinggi ya, luar biasa tinggi. Dan dulu itu 2018 itu belum kayak hari ini kok, belum go digital gitu kan. Kalau hari ini kayak siang ini saya cuman by WA saya udah bisa closing orang. Nah, tapi kalau 2018 COVID-nya belum ada, ya tentu kita masih perlu tatap muka, presentasi dan lain-lain. Iya, gara-gara Bu Suri nih, tapi saya merasa ada berkah di balik kehamilan saya ini, benar-benar saya makin tangguh ya. Saya juga kadang ini juga ya, kadang speechless juga, kadang kalau misalnya mikir, kok gue bisa segila itu ya 2018 ya, kemana-mana naik motor, misalnya nggak diantarin ya gue naik motor, bodoh amat gitu kan, gue naik motor. Nah, terus saya pribadi juga belum beli mobil waktu itu, belum beli mobil, belum mau, saya bilang gitu kan. Nah, saya setuju kok JT, betul, pola pikir itu paling utama. Nah, jadi singkat cerita, setiap bulan itu saya udah punya target 100 juta API. Jadi otomatis satu keluarga ini angkanya sudah masuk dalam hitungan saya, hitungan omset. Oh ini bulan ini orang-orang ini gitu loh yang memungkinkan untuk saya closing gitu kan, saya tulis. Dulu tuh saya kemana-mana itu pasti bawa buku kok. Karena kan belum keren-keren banget, jadi saya nyatetnya manual, saya tulisin nama siapa gitu kan. Oh ini sekian, gue hitungin gitu kan. Oh ini anaknya 500, ini suaminya 1 juta, biayanya 1 juta, jadi gue udah hitungin. Nah kalau pada saat itu saya tinggal report ke leader, Ci gimana bulan ini gitu kan, saya tetap report. Oh ini ada ini tinggal di closingin, kayaknya capek deh. Ini kayaknya lebih deh gitu kan. Nah, jadi saya dari dulu itu udah kayak udah dapat julukan emak-emak punya catatan belanjaan sayur gitu. Jadi nama-namanya udah di-listin gitu loh kok. Nah, jadi singkat cerita pada saat kejadian di Koi lantai 3 atau lantai 2 ya, di Emporium itu, tiba-tiba saya dapat WA bahwa dia cancel. Saat itu sempat tiba-tiba kaget juga, kenapa ya? Gitu loh. Kenapa ya? Tapi saya daripada kita bertanya dan menerka-nerka dengan asumsinya kita atau dengan kondisi kita yang belum tentu itu benar, better beranikan diri Anda untuk bertanya. Ya, beranikan diri Anda untuk bertanya, itu juga menunjukkan bahwa kita profesional. Jadi hari ini kalau Anda sudah ibarat gini nih, Koko kan pengusaha baju ya kok ya. Nah, orang udah pesen barang sama lu kok, lu udah produksi, tiba-tiba dia cancel. Pasti dong dari Koko mempertanyakan kenapa lu cancel. Produk gua bagus loh. Ya ibaratnya gue punya hak tahu kenapa lu cancel. Minimal lu kasih jawaban yang inilah. Kalau saya pribadi make sense lah. Waktu itu saya bilang no hard feeling lah, kita udah dewasa, udah profesional, kan bukan dikit-dikit baper, ngomong baper. Nah, kita kan jadi saya bilang sama dia, gak apa-apa, kalau maksudnya apa, agar saya juga bisa menjadi evaluasi ke depan. Nah, jadi mungkin kalimat itu yang bikin dia jujur menyampaikan bahwa yaitu, kalau Anda baru mulai gitu loh, belum mendapatkan apa-apa gitu. Jadi keraguan pertama dia itu adalah company. Saya nggak punya kemampuan untuk menjelaskan dan meyakinkan dia. Kalaupun saya bisa jelaskan, itu hanya sebatas penjelasan. Yang namanya meyakinkan itu nggak bisa lewat penjelasan. Itu harus nasabah yakin sendiri. Oke, jadi saya bilang sama dia, kalau Anda meragukan company saya, silakan Anda cek di internet, karena itu data semua nggak ada yang bisa dibohongin, apakah di situ banyak kasusnya. Gitu. Lebih banyak kasus di kita, apa kasus di company yang satu lagi. Ya. Nah, itu jawaban saya. Saya bilang silahkan dicek apakah secara kredibilitas dan integritas itu apakah benar, tidak
sebagus yang Anda pikirkan. Oke, saya tantangin, cek kalau misalkan ternyata di situ banyak kasus, banyak gagal bayar, ya sudah nggak apa-apa, lu kirim balik ke gua. Minimal gua juga tahu kan dapat inputan. Untuk kedua, saya bilang untuk justru support Anda hari ini akan menciptakan Suyanti ke depan yang akan lebih berprestasi, yang kompeten, memberikan pelayanan, memberikan dobrakan dalam dunia industri insurance ini, itu adalah jasa Anda. Karena Anda mempercayakan orang-orang baru yang punya cara pikir berbeda, punya misi yang berbeda. Jadi saya benar-benar heart to heart, saya bicara sama dia. Saya bilang, apakah selama saya menyampaikan, Anda mendapatkan manfaat? Yes, mendapatkan manfaat dan dia teredukasi, dia jadi pintar. Dia jadi memahami insurance itu menjadi sangat mudah dipahami, bukan sesuatu yang abu-abu. Gitu. Selama ini kan saya pribadi pun saya bilang, saya pun abu-abu, saya nggak tahu gitu loh. Kalau nanti misalkan amit-amit saya meninggal, berapa sih UPJWA yang cair? Jujur saya pun kadang nggak tahu. Di polis bisa dicek, betul. Tapi ternyata ada tahun-tahun tertentu, ternyata nilai uang kita tidak sesuai. Kok bisa seperti itu ya? Jadi banyak hal yang tidak transparan. Tapi sejak dari penjelasan lu, dia bilang, ya gue menangkap sih maksud tujuan kita mempunyai insurance itu seperti apa dan bagaimana cara mainnya. Oke, kalau dari awal Anda sudah mendapatkan manfaat, kira-kira dengan support Anda dan kepercayaan Anda hari ini, apakah saya akan mengecewakan Anda? Saya justru butuh orang-orang atau keluarga-keluarga seperti Anda yang harus saya bantu. Kira-kira kalau Anda bantu saya hari ini, saya pun bisa membantu lebih banyak orang lagi. Apakah Anda bersedia? Udah, saya ini ya, maksudnya saya tetap hargain jawaban keputusan nasabah. Gitu. Saya tetap hargain keputusan dia. Kenapa gue bilang keputusan lu hari ini adalah menentukan masa depan lu ke depan. Masa depan. Ya. Keputusan itu buat answer itu tadi udah ada beberapa. Dan gue bilang banget. Ya walaupun saya jawabnya tegas. Banyak agent baru istilahnya yang mereka kan cuma coba-coba, sedangkan kendalanya orang beli asuransi itu kan jangka panjang, sekian puluh tahun, nanti kontrak ya kan yang dicari agentnya. Kalau udah nggak kerja lagi atau perusahaan atau apa kan mau cari kemana gitu loh. Nah, tadi ada yang nanya, bagaimana kalau gagal bayar? Karena apakah investasinya nih dari Omega Kitchen? Jika sudah asuransi, tiba-tiba stuck pembayaran karena COVID, apakah hangus investasinya? Oke, saya bantu bayar. Kita tinggal 10 menit ya. Tinggal 10 menit. Oke, kita selesaikan dalam 10 menit. Karena Anda harus rehat untuk ke 1001. Ya, oke. Jadi, sekali lagi, bahwa yang kita beli itu bukan gini, company apapun, produk apapun yang Anda beli, yang Anda pegang itu bukan kata agent, ya, bukan promo-promo dari company, yang Anda pegang itu adalah kontrak Anda yang tertulis di buku polis, ya. Apabila produk yang Anda beli itu adalah produk plus investasi, maka pertanyaan untuk yang tadi Omega Kitchen, itu mesti dilihat lagi, apakah company itu mempunyai fitur yang namanya auto withdrawal. Auto withdrawal itu apa? Pertama, pastikan dulu produk itu memang adalah produk plus investasi atau unit link. Dan masa pembayaran Anda itu juga udah cukup lumayan ya. Kalau misalnya cuma 1-2 kali, kemungkinan belum terbentuk investasinya, karena tahun pertama itu kan juga ada akuisisi, di mana akuisisi inilah yang dipakai oleh company untuk pembayaran komisi agent dan lain-lain. Dan rata-rata akuisisi tahun pertama itu adalah 100% dari premi dasar.
ya, 100% dari premi dasar. Jadi apabila Anda membeli produk yang full premi, maka tentu tidak ada investasi. Karena dari mana uang itu berkembang, ya? Kecuali Anda sudah udah 10 tahun, di mana ada 5 tahun itu masih terkumpul dari karena sudah tidak ada akuisisi. Nah, jadi untuk jawaban pertanyaan tadi, apakah akan dipotong dari investasi? Pertanyaan itu adalah apakah investasinya sudah ada? Kalau investasinya sudah ada, Anda harus pastikan lagi bahwa company itu punya sistem auto withdrawal, di mana company akan otomatis potong dari nilai tunai atau nilai investasi itu. Nah, tanyakan kembali kepada tenaga pemasar Anda atau agent servicing, apakah dari company ada relaksasi untuk kondisi COVID ini. Mungkin ada yang boleh pembayarannya lebih di apa gitu loh, boleh bayar nanti atau bagaimana gitu ya. Jadi setiap company misalnya, itu ada beda-beda dikit ya. Gimana kok? Kalau misalnya dia tidak ada auto withdrawal itu bisa pengajuan kan? Kan bisa dilakukan pengajuan agar potong dari unit yang sudah ada kan? Jadi kayak cuti premi istilahnya. Tergantung masa pembayaran Anda sudah berapa lama. Karena ada ketentuan cuti premi itu harus di usia polis berapa tahun. Ada yang udah masuk tahun ketiga, ada yang udah harus tahun kelima. Jadi tergantung produknya. Ya, tapi kalau misalkan Anda pengen tahu lebih detail, saya kan harus tahu dulu ya produk apa yang Anda ambil, company apa. Tidak mesti harus dari company Panindaiji, saya pun bisa memberikan jawaban. Kenapa? Karena saya juga berteman dengan teman-teman yang lain dari company lain, leader-leader yang lain gitu loh. Karena prinsip saya itu benar seperti yang Kotomi bilang, kita tuh justru teman-teman yang sama profesi itu jangan Anda jadikan kompetitor untuk bersaing. Justru Anda mengenal kompetitor Anda ini, Anda akan lebih memaksimalkan potensi Anda gitu loh. Positifnya mereka di mana, kelebihan mereka di mana, yang tetap gitu. Kita tetap akui. Jadi kalau misalkan di lapangan saya ketemu, mereka sudah punya polis A, B, C, D dari company ini, setelah saya bantu review, saya bilang, oh ini bagus, ini nggak usah diapa-apain, oh ini udah oke gitu loh, nggak usah, kamu nggak usah buka polis lagi di saya, nggak apa-apa. Buat apa gitu loh, kecuali Anda ingin perencanaan yang lain. Contoh, memang untuk misalnya untuk pensiun, atau untuk sifatnya yang berupa kayak tabungan dengan jaminan bunga atau apa gitu kan, ya mungkin saya bisa bantu. Tapi kalau sama-samanya untuk kartu rumah sakit, buat apa? Nggak, lu mau bantu gua kaya juga nggak usah terlalu baik lah, mendingan lu bantu gua kasih nasabah yang lain. Gitu. Nah, jadi singkat cerita, kita berapa waktu nih, Ko Nurdin? Berapa menit lagi? Ini masih ada 6 menit. Berapa? 6 menit, oke. Nah, jadi perjalanan saya ketemu, ada yang ditikung teman juga ada kok. Ditikung teman juga ada, dikecewakan sama sesama tim juga ada, dicurigain juga ada. Kenapa? Karena apa ya, ini juga sebuah evaluasi buat diri saya, bahwa dimanapun, apapun bisnis Anda, memang penting sekali kita harus bersosialisasi lah dengan sesama tim, jangan terlalu menonjol. Kalau aku tuh agak cuek gitu loh, agak cuek. Kalau misalnya tiap bulan namanya masuk ke top producer, dapat angpau melulu, nama disebut melulu, gue biasa aja gitu. Bagi gue biasa aja, tapi bagi yang lain tuh enggak gitu loh. Ya wajar kalau mereka tuh jadi agak sensi, males gitu menjaga jarak. Bagi gue biasa gitu. Nah, tapi akhirnya saya memahami sebuah ilmu kehidupan bahwa pada saat kita di atas itu memang terpaan angin lebih kencang. Terpaan angin lebih kencang, mungkin pasti kita akan tidak disukai, itu udah pasti gitu kan. Nah, jadi saya pengen sharing nih sedikit ke teman-teman. Jadi pada saat saya lagi di masa-masa saya fight terus, saya maju terus.
eh, saya dijauhin teman kantor juga jauhin karena lihat mungkin kita terlalu bersinar silau gitu loh. Jadi dia kayak menjauh gitu kan. Terus ada beberapa teman komunitas ibadah gitu kan, mereka juga kayak jaga jarak gitu kan. Jadi saat itu karena saya masih manusia ya, saya masih manusia, apalagi saya lagi hamil muda, di mana hormon kan gak stabil ya, kadang baper, bisa loh, kadang baper, sedih, kita tuh udah baik, orang nanya apa kita jawab. Misalnya nih orang, Ci kok lu closing terus sih, gua udah prospek gini, tapi kok gua di PHP-in terus ya. Gua bantuin, maksudnya saya tanya, kamu prosesnya gimana, mungkin ada bagian-bagian tertentu yang lu skip atau apa gitu kan. Gue bantuin sampai dia closing nih. Tapi satu waktu kok saya dimusuhin gitu loh kak. Kok saya dimusuhin. Jadi sebagai manusia normal yang belum setengah dewa nih kok ya, masih manusia. Nah, masih manusia begitu. Jadi kadang saya sedih gitu loh. Kok begitu ya, ada manusia kayak begitu ya, udah gue bantuin gini kok malah di belakang sorry gitu loh, kayak nebarin fitnah atau apa gitu kan. Jadi saya cukup sedih. Nah saat itu saya sampaikan gitu loh, saya sampaikan ke mentor saya, karena kan di dalam proses development itu ada salah satunya itu adalah counseling ya. Selain konsultan kita konseling itu lebih ke arah kitanya pribadi, kita punya mentalnya kita atau problem-problemnya kita, itu kita konselingkan ke leader kita. Jadi pada saat itu saya sampaikan, jawabannya juga simple. Ci, tahu nggak cara terbaik untuk membalas dendam? Apa tuh? Gue bilang, apa tuh? Tapi jangan sadis-sadis ya. Gue tuh vegetarian loh, gue nggak menyakiti hewan aja, gue nggak nyakitin apalagi manusia. Gue dicandain gitu. Lo tahu nggak cara terbaik untuk balas dendam? Ya udah boleh dah. Satu, lu tutup mulut mereka dengan prestasi lu. Udah itu aja. Kagak usah lu turunkan, lu punya level kayak level-level mereka. Lu tutup mulut mereka dengan prestasi lu, otomatis semua kesalahan-kesalahan atau celah-celah lu di masa progres lu mencapai kesuksesan itu otomatis termaafkan pada saat lu di puncak kesuksesan. Nah, saya pegang itu. Saya pegang, jadi misalnya nih, kita kan dalam proses nih, thank you Ko JT, kita dalam proses itu pasti kita manusia, kita pasti melakukan kesalahan ya, mungkin dari tutur kata, atau dari sikap kita yang tidak kita sengaja, sampai akhirnya ada yang merasa tersakiti. Tapi percaya teman-teman, kalau kita punya misi itu adalah untuk hal yang baik, pada saat kita di atas dan kita tetap humble, kita nggak berubah, kita tidak seperti orang yang mengejar kekuasaan atau apapun, memanfaatkan orang lain untuk kenaikan kita. Segala kesalahan kita di masa lalu itu akan termaafkan dengan otomatis. Nah, jadi daripada kita turunkan level mereka, sama-sama situ pembenci, kita juga jadi ikut benci, percuma. Akhirnya sama-sama, akhirnya adanya saling narik ke bawah. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, tarik ke atas. Yes, harusnya nanti kita di atas, kita udah di atas, nanti kita ngulurin tangan, biarlah kita yang angkat mereka. Ya, ini kebukti kok, akhirnya biarkan ada kalanya hal di dunia ini tidak selalu harus diselesaikan. Biarkan waktu yang menyelesaikan. Ya, itu selalu jadi solusi ya, problem solve-nya di situ. Nah, oke kok, tambah waktu lagi. Iya. Mau tambah satu sesi, ini waktunya tinggal 30 detik nih. Jangan kok. Ya, jadi sekali lagi keren banget nih dengan si Suyanti nih, dapat banyak banget insight nih, teman-teman juga dapat banyak. Terima kasih. Bisa dibuka sesi konseling untuk sesama teman-teman yang di dunia ini marketing ya, sama insurance. Ya, betul. Welcome, silakan DM saya. Tinggal 10 detik, saya close dulu sebelum nanti nggak keburu ke save ya. Oke. Iya, Terima kasih banyak. Dahsyat banget nih sharingnya malam ini. Oke.
Hai semua, Sukses thank you ya, ya. sukses semuanya.